Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembacaan kitab Tajul Arus karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana yang saya bawa pada hari ini adalah kitab cetakan yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya adalah cetakan-cetakan yang biasa dipakai di pondok pesantren, di madrasah-madrasah. Sedangkan ini adalah himpunan karya-karya Ibnu Athaillah yang terkumpul dalam satu kitab. Ada Al-Hikam, ada Tajul Arus dan lain-lain. Di mana perbedaannya ketika setelah saya lihat ada beberapa perbedaan dalam penyusunan, meskipun secara substansi redaksinya seluruhnya adalah sama, cuma dalam pasal-pasalnya, dalam penyusunan penamaan tema-tema terdapat sedikit perbedaan. Untuk itu langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tema tentang kaifiyatu mujahadatin nafsi. Kaifiyah mujahadatin nafs. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aturida ana to ngarepake sira antujahida nafsaka, yen to merangi sira, nemen-nemeni sira nafsaka ing awak sira, wa anta khali utawi sira iku tuqawiha malah nguwatake sira ha ing nafs bisyahawati kelawan pira-pira syahwat, hatta taglibaka sehingga ngalahake dominasi apa syahwat-syahwat ka ing sira. Ala eling-eling qad jahilta, teman-teman bodoh sira. Ini kalau tasawuf ini memang seperti ini. Idealisme spiritualnya itu sangat tinggi. Jadi setidaknya kita mendapatkan pelajaran, pengetahuan, meskipun sulit untuk diterapkan, tapi ada banyak keterangan yang bisa mengubah paradigma dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjutannya adalah fal qalbu, maka utawi ati iku sajaratun woh uwit pohon tuska kang den siram apa sajarah bima itaati kelawan banyune taat. Hati itu diibaratkan pohon yang harusnya disiram dengan air ketaatan. Wasamaratuha utawi piro-piro buahe taat iku mawajiduha
piro-piro penemuan tambahan pengetahuan taat. Ketika orang itu sudah melakukan ketaatan, maka akan menghasilkan beberapa buah, dan buahnya taat itu adalah mawajid, penemuan-penemuan, pemahaman baru yang dihasilkan dari ketaatan tadi. Fal ainu moko utawi meripat mata, samrotuha utawi buahe ain, buahnya mata iku al-i'tibaru, iktibar, keterangan, kesimpulan dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Itu buahnya mata. Wal udunu, dan telinga, samrotuha utawi buahe udun iku al istima'u lil Qur'ani, mirengake maring Qur'an. Kita diberi anugerah berupa telinga, anggota badan kita ini. Ketika hal itu bisa membuahkan hal yang baik, maka akan melahirkan salah satunya istima' lil Qur'an, anggone mirengake maring ayat suci Al-Qur'an. Walisanu utawi lisan, samrotuhu utawi buai lisan iku adzikru, dzikir, dzikir eling maring Allah Ta'ala. Wal yadani utawi tangan loro, warijlani utawi sikil loro, samrotuhuma utawi buai yadan warijlan tadi adalah as-sa'yu fil khairati, lumaku tumandang maring kebaikan-kebaikan. Faida jaffa mongko nalikane garing apa al-qalbu ati, sakotot moko gugur apa samaratuhu buah-buahe qalb. Fa in ajdaba maka lamun garing layu apa ati, fa aksir maka ngakeh-ngakehno sira minal adhkari saking dzikir-dzikir. Ketika hati itu sudah mulai layu, kering, maka hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Wala takun ojo ana sira, ana iku kal alili kaya wong kang lara. Yaqulu kang ngendika sapa alil, la atadawa hatta ajidus sifa, ora berobat sapa ingsun wong lara hatta ajidu as-sifaa, sampai nemu ingsun as-sifaa ing waras. Ini kan pemahaman yang terbalik, logika yang terbalik. Faqila lahu, maka dikatakan pada alil tadi, latajidu ya ora nemu sira sifaa ing waras hatta tatadawa, sehingga kamu mau berobat. Jadi untuk bisa sembuh itu ketika orang ada upaya untuk berobat, bukan dibalik, berobat ketika sudah sembuh.
Fal jihadu maka utawi jihad laisa ora ana iku ma'ahu sartane jihad apa halawatun manis rasa yang enak. Namanya jihad berjuang itu tidak manis. Wama ma'ahu lan ora ana ma'ahu sartane jihad illa ru'usul asinnati kejaba pucuke pira-pira tombak. Wajahid maka nemen-nemen merangi nafsaka ing awak sira. Jihad dalam konteks sekarang yang paling penting itu adalah mujahadatun nafs, memerangi diri sendiri. Beda dengan konteks lama. Hadza utawi jihad yang tadi, hadza utawi iki huwa al jihadu akbar. Huwa ya jihad iku al jihadul akbar, jihad yang sangat besar. Ini ada berbagai upaya di mana jihad di zaman sekarang itu bukan sekedar tentang melawan musuh yang menggunakan senjata. Kalau konteks dulu di zaman Nabi, peperangan itu ada beberapa waktu di mana Nabi dan para sahabat itu berperang menggunakan senjata dan peralatan perang. Tapi sekarang di zaman yang sudah tidak ada perang dunia, tidak ada peperangan, maka yang ada adalah persaingan global di mana kita dituntut untuk terus berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam pendidikan, kesehatan, dalam perekonomian. Budaya itu adalah persaingan global sekarang, perlombaan yang terjadi saat ini. Jadi ketika kita tidak mempersiapkan perubahan yang terjadi sekarang, kita juga akan kalah oleh kemajuan budaya-budaya dari bangsa-bangsa lain. Termasuk mengapa Ibnu Athaillah itu juga mengatakan bahwa jihad mujahadatun nafs itu merupakan al-jihadul akbar, jihad yang sangat besar, karena untuk mengalahkan diri sendiri ini juga sangat sulit. Padahal dalam persaingan perlombaan sekarang ini kita membutuhkan untuk memerangi diri sendiri, memerangi rasa malas untuk belajar, memerangi rasa enggan untuk kerja-kerja sosial, memerangi rasa tidak sabar, agar kita ini sabar menghadapi berbagai perubahan yang ada, agar kita sabar untuk terus beradaptasi dalam berbagai ruang, ya. Dalam berbagai komunitas kita harus terus beradaptasi. Ini juga bagian mengasah kesabaran, mujahadatun nafs. Ini harus kita pahami tentang berbagai perubahan bentuk dan metodenya. Wa alam ngerti sira annasakla setuhune wong wadon sing kepaten anak
iku la'ida ora ana hari raya iku maujud laha kedue sakla. Iya. Jadi orang yang anaknya itu terbunuh, perempuan yang anaknya itu meninggal, ditinggal mati anaknya, maka dia tidak akan punya hari raya, seperti tidak ada hari raya baginya. Balaidu balik utawi hari raya iku liman kedue wong qahara nafsahu kang merangi sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Laida ora ana hari raya, ora ana id iku maujud illa liman jami'a sallahu, kejaba tumrape wong kanggo wong jami'a kang ngumpulake sapa man samlahu ing keseluruhane perkara. Kemudian lanjutannya jaza liwat sapa ba'duhum, sebagian ulama, ala dairi rohibin ing atase wihara surau, wiharane pendeta, dairi rohibin. Suatu ketika ada sebagian ulama lewat di wiharanya pendeta. Faqala moko matur sapa ba'duhum lahu maring rohib, maring pendeta, ya rohib, he pendeta, mata iku kapan itu haulail qaum, hari rayane mengkono-mengkono kaum. Qala matur sapa rohib pendeta tadi, yaumu yughfarullahu lahum, gitu ya. Qala matur sapa rohib, kapan hari rayanya? Hari rayanya adalah yaumu yughfarullah, di mana den ngapura Allah ing Gusti Allah lahum dosa kedua kaum mau. Jadi ketika sudah mendapatkan ampunan kaum tadi, maka itu adalah hari raya bagi mereka. Ma misaluka ma'a nafsika, ma misaluka ora ana permisalan sira, ma'a nafsika sertane awak ira, illa kaman wajada zaujatahu, kejaba kaya wong wajada kang nemu sapa man zaujatahu ing istrine man fi hanati khummarin, ing dalem tempat penjualan orang yang memproduksi minuman keras. Fi hanati khummarin itu adalah toko penjualan minuman keras. Jadi ini adalah kritikan dari Ibnu Athaillah terhadap orang-orang yang ghaflah, yang talumpe. Jadi permisalan kita ini diibaratkan seperti ini. Kaman wajada zaujatahu fi hanati khummarin, seperti orang yang menemukan istrinya itu
berada di toko penjual arak. Tapi fa'ataha nekani sapa man ha ing zaujatahu tadi, malah memfasilitasi, malah mensupport bil malabisil hasanati kelawan pakaian-pakaian yang bagus, wal ma'akilit thayyibati dan makanan-makanan yang enak. Padahal istrinya itu ditemukan sedang berjualan arak di sebuah kedai, tapi sang suami malah memfasilitasi dan support dengan pakaian yang bagus dan bekal makanan yang enak-enak. Ini seperti ini. Wa idza tarakta nalikane ninggal sira as-sholata ing salat, asbaha moko dadi sapa man gitu ya. Wa idza tarakta as-sholata nalikane ninggal sira as-sholata ing salat, asbaha mongko dadi sapa man, dadi iku seakan-akan kaya yulki moha makani sapa man ha ing nafas ing nafsu alharo isa ing makanan-makanan yang enak, lauk daging wa alwan, dan dengan makanan yang macam-macam. Ini masih tentang kaifiyah mujahadatul nafs. Bagia tetap sapa ba'duhum sebagian orang arba'ina sanatan, arba'ina ing 40 apane sanatan taune, selama 40 tahun layak duru ora menghadiri, ora nekani al jama'ata ing salat jamaah. Ini ada sebagian orang zaman dulu ketika sebelum atau di saat zamannya Ibnu Athaillah, ada orang tidak hadir jamaah salat selama 40 tahun. 5 krana barang yusamu kang tercium sing gondo yoma minnatnil qulubil ghafilin, minnatni qulubil ghafilin, saking baunya badeke pira-pira atine wong-wong kang talombe, karena sudah ada aroma yang melekat kuat, karakter yang mengecap permanen, yakni karakternya orang-orang yang talombe, sehingga sampai tidak menghadiri jamaah selama 40 tahun. Terus kemudian melanjutkan Ibnu Athaillah, fama a'rafaka, waduh, fama a'rafaka, betapa ngertinya engkau bima solihid dunia, kelawan kepentingan-kepentingan dunia, tapi wama ajhalaka, betapa bodohnya engkau bima solihi akhiratika,
kelawan kepentingan akhirat sira. Misal dunia utawi permisalane donya indaka ana ngarsane sira iku kaman kharaja kaya wong kharaja sing metu ya man ila dhai'ati ing metu maring dhai'ah pekarangan ya wajtahada lan nemen-nemeni berusaha sapa man bi husnil aqwati kelawan nyimpen pira-pira bahan makanan. Fa anta maka utawi sira qad ataita temen-temen nekani sira bima kelawan barang ya'udu kang bali apa naf'uhu manfaatim ma alaika ing atase sira fi waqtihi ing dalem waktune. Jadi ketika ada seseorang berada di sebuah hutan atau ladang gitu ya, kemudian mereka mencari bahan makanan, maka kita pasti akan menjumpai perkara yang manfaatnya itu akan kembali pada orang tadi yang mencari makanan tadi. Wa in khazanta ini lamun nyimpen sira wa in khazanta lamun nyimpen sira hayat ing ula wa in khazanta lan lamun nyimpen sira hayati syahawati ing pira-pira ulane syahwat wa aqaribal maksiat lan pira-pira kalajengi maksiat halakta moko rusak sira. Ketika yang disimpan adalah hal yang memberikan manfaat, makanan, minuman, itu manfaatnya akan kembali. Tapi ketika yang disimpan pada diri kita ini adalah berupa syahwat-syahwat, maksiat-maksiat, maka simpanan tabungan itu akan merusak diri kita sendiri. Kafa bika jahlan cukup bika kelawan siro apane jahlan budune anan nasas tuhune menungso yakhzununa padha nyimpen sapa nas al aqwata ing pira-pira makanan liwakti hajatihim kanggo wektu butuhe nas ilaiha maring akwat tadi wa anta hale utawi sira sedangkan kita ini tahzunu malah nyimpen ma ing barang yadurruka kang bahayane ing sira apa itu wahia utawi ma iku al maasi pira-pira kemaksiatan. Wa hal ra'aita ana ta ningali sira man yakti wong sing nekani
bihayatin kelawan ular ya, fayurabbiha tapi malah ngopeni sapa man ha ing hayat fidarihi ing dalem omahe. Itu diumpamakan orang yang memiliki tabungan kedurhakaan yang menumpuk-numpuk sekian banyaknya, itu seperti orang yang ngopeni ulo tapi diletakkan satu rumah dengannya. Ini kan aneh sekali dan akan membinasakan orang yang tadi pasti. Waha anta eling-eling anta utawi sira taf'alu iku nglakoni zalika ing mengkono-mengkono perkara. Kita ini juga bisa juga berpeluang seperti perumpamaan orang yang menyimpan ular di dalam rumahnya tadi, yang suatu saat akan membinasakan diri sendiri. Kemudian lanjutannya, wa ad-darru ma yukhafu 'alaika, luweh bahaya-bahayane barang yukhafu sing dikhuwatirake apa ma 'alaika ing atase sira iku muhaqqaratud dunubi, pira-pira dosa-dosa sing digawe remeh, dianggap empreh, dianggap dosa kecil lah, jadi dibiarkan. Nah ini adalah menurut Ibnu Athaillah adalah ad-darru ma yukhafu 'alaika. Justru malah hal itu paling bahayane perkara yang dikhawatirkan menimpa diri kita. Mengapa demikian? Li'anal kabairo, krana setuhune kabair, dosa-dosa besar, rubama ista'dom taha, nalikane ngagungke, nganggep gede sira ing kabair, fatubta maka tobat sira minha saka dosa besar tadi. Kalau dosa besar itu ketika dilakukan, seseorang yang mengalaminya akan merasakan penyesalan yang mendalam, terus kemudian dia tobat. Wastahqarta lan gawe empreh, nganggep remeh sira as-saghaira ing dosa-dosa kecil. As-saghair ini sering dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Wastahqarta nganggep remeh sira as-saghaira ing dosa-dosa cilik, falam tatub moko ora tobat sira minha saka saghair, dosa-dosa kecil tadi. Nah ini kadang-kadang seorang itu bisa selamat dari dosa besar tapi terlena dan tenggelam karena tumpukan banyaknya dosa-dosa kecil. Famisaluka moko umpamane sira, permisalan sira iku kaman kaya wong wajada sing nemu sapa man asadan ing asad singa, fa khallasahu moko nyelametake hu ing man sapa Allah Gusti Allah minhu saking asad. Dosa besar itu diumpamakan seperti singa. Kita ketika menemukan singa terus kemudian selamat, tidak diterkam, tidak dimakan, karena diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian fawajada ba'dahu, kemudian nemu sapa man ba'dahu sakwise ketemu asad,
nemu khamsina ing 50 apane dzikban serigala. Faghalabu moko menumbangkan, membinasakan apa dzikban, khamsina dzikban tadi hu ing man. Karena serigala itu ibarat dosa kecil, tidak sekuat singa serigala, tapi ketika ada 50 ekor serigala dan kita terlena, tidak berhati-hati, menganggap sepele, faghalabu maka menumbangkan khamsina dzikban tadi hu ing man. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 51 ya. Wa tahsabunahu lan padha nyono sira hu ing mengkono perkara atau hu ing ifki hayyinan kelawan remeh. Jadi dulu ada kejadian di mana ini ada di kitab-kitab seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari pada bab hadisul ifki, ketika ada seseorang yang menyebarkan berita bohong, berita hoax yang menuduh istri Nabi Sayyidatina Aisyah itu serong berselingkuh dengan salah satu sahabat Nabi. Akhirnya menimbulkan kekacauan sosial dan hampir saja membuat retaknya rumah tangga Kanjeng Nabi dan Sayyidatina Aisyah. Nah ini mereka atau engkau sekalian, orang-orang para pelaku ifki ya, tahsabunahu padha nyono sira kabeh hu ing ifki hayyinan ing remeh, wa huwa padahal ifki indallahi ing atase ing ngarsane Allah iku adimun, dosa sing gedhe banget. Padahal hanya membicarakan, hanya dzon, hipotesa, dugaan saja. Menggosip, berbuat yang tidak-tidak, itu saja merupakan dosa besar. Ketika dampak kekacauan sosial yang ditimbulkannya itu besar, hal yang kecil bisa menjadi besar, menjadi dosa besar. Wal kabiratu utawi dosa gede iku hakiratun empreh, menjadi remeh, fi karamillahi ing dalem kemurahane Allah Ta'ala. Wa idza asrarta nalikane dadi sira netepi ndlurung sira ala shaghirati ing atase dosa cilik, syarat maka dadi apa shaghirah, dadi iku kabiratan, dosa sing gedhe. Nah ini perumpamaannya seperti itu. Dosa kecil ketika menjadi rutinitas sehari-hari itu bisa menumpuk-numpuk banyak sekali, menggunung, membesar, maka akan menjadi dosa besar, dan itu tidak disadari oleh kebanyakan orang di antara kita juga. Ada seperti ghibah ya, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian menjelek-jelekkan, membuli orang, itu kan dosa-dosa sepele. Tapi karena menjadi rutinitas dan tidak pernah ditobati, dievaluasi, akhirnya menjelma menjadi dosa yang sangat besar. Li'anna summa, perumpamaannya begini, li'anna summa kronos tuhuni racun,
racun itu yaktulu mateni apa asummu ma'asygharihi sartane cilike racun. Racun itu kelihatannya sepele, tidak terlihat, tapi pembunuh yang tidak terlihat. Racun yang terselip di makanan, di minuman. Kadang-kadang kita bisa selamat dari dosa besar, seperti kalau diumpamakan bisa selamat dari terkaman singa, bisa selamat dari gempa bumi, letusan gunung. Akan tetapi malah tidak selamat dari hal yang sepele seperti racun-racun yang tersimpan dalam minuman, makanan, dan akhirnya membunuh diri kita. Ini seperti perumpamaan dari dosa kecil ini seperti ini. Ketika dilakukan terus-menerus. Wasoghiratu utawi dosa kecil kasaro roti kaya percikan minan nari saking geni, seperti percikan api. Wasarorotu utawi saror percikan qatahruku kadang-kadang bisa membinasakan baldatan ing negoro kota. Dari percikan api membesar, membakar perkampungan, membakar gedung, dan akhirnya bisa membakar seluruh kota. Lanjutannya adalah man anfaqo, sapane wong anfaqo kang infakake sapa man afiyatahu ing wilujenge man, wasihatahu ing kesehatane man, fi maksiyatillahi ing dalem maksiat maring Allah, famisaluhu maka permisalane man iku kaya kaman, kaya wong khalafa lahu abuhu kang ninggali lahu keduwe man sapa abuhu bapake ninggali alfa dinaron, ya. Ninggali 1000 dinar. Itu ya, ketika orang menginfakkan kesehatan, kewilujengan, diinfakkan dalam rangka mendurhakai Allah, iku kaman khalafa lahu abuhu alfa dinar, seperti orang khalafa sing ninggali lahu kedwiman sapa abuhu alfa ing 1000 apane dinaron dinare, diberi uang banyak tapi digunakan pada jalan yang negatif. Fastaro, nah ini dikasih uang tinggalan sebanyak itu, fastaro kemudian tuku sopo man biha kelawan dinar mau hayatin ing piro-piro ulo wa aqoriba ing piro-piro kala jengking, wa ja'ala lan dadekake sapa man ha ing aqorib lan hayat tadi didadekake haulahu ing kiwa tengene man, dideleh ing kiwa tengene man. Ya, terus bagaimana itu? Dikasih uang bukan digunakan pada hal-hal yang manfaat, yang untuk kebaikan diri sendiri, tapi malah mencelakakan diri sendiri. Taldaguhu sing nyokot ngentup hu ing man
apa hadhihi kewan iki maratan ing saambalan wa tasla'uhu lan ngentup nyokot ing man apa hadhihi kewan iki ukhra ing ambalan sing meneh. Itu malah menyiksa diri sendiri. Ada kalajengking ular ditaruh di dalam rumah sehingga sewaktu-waktu digigit, disengat oleh hewan-hewan tadi. Kalau kondisinya seperti itu, afama taqtuluhu, afama ono to ora mateni, taqtuluhu mateni apa akorib hayat tadihu ing man. Bukankah hal yang demikian itu pasti akan membunuh orang tadi? Wa anta utawi sira hale utawi sira iku tamhaku nyiake ngerusak sira ati ing pira-pira waktu, masa-masa waktu yang diberikan pada kita sia-siakan fi mukhalafatihi ing dalem nulayani Allah Ta'ala. Kita itu diumpamakan seperti orang anak yang ditinggali harta kekayaan orang tuanya tapi dialokasikan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kita pun juga begitu, menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang negatif, dengan perkara-perkara yang nulayani Allah. Itu juga semisal orang yang ditinggali harta tapi malah merugi tadi. Fama misaluka moko ora ono misaluka utawi permisalan sira ora ono iku illa kal hidaah. Permisalan kamu itu tidak lain kecuali kal hidaah, kaya elang, burung elang. Kal hidaati kaya burung elang. Tatufu sing ngubengi apa hidaah, ngitari apa hidaah alal jifati yang atasi bangkai, goleki bangkai. Haisuma wajadatha lan sekirane nemu sapa hidaah lang dadi ha ing jifah bangkai, in hattats maka meluncur ke bawah apa elang alaiha ing atase bangkai. Jadi kita itu jangan seperti elang yang kerjaannya itu mencari bangkai. Ketika sudah menemukan bangkai, dia terjun ke bawah memburu bangkai tadi dan memakan bangkai. Tapi balkun balik dadiya sira kannahlati kaya tawon madu, seperti lebah madu. Ini inspirasi bagi kita. Sohirun sing cilik apa jirmuha jasate fisike, tapi adimatun gede apa himmatuha himmahnya
himmahnya lebah tadi itu besar. Di mana hal ini didasarkan pada bahwa lebah itu tajni thayyiban wa tadda'u thayyiban. Tajni thayyiban, lebah itu mencari ngunduh perkara-perkara yang thayyib baik. Wa tadda'u lan nyelehake apa lebah thayyiban ing perkara sing apik enak. Dia itu mencari barang yang baik dan mengeluarkan, memproduksi hal yang enak, yang baik juga. Madu itu yang menyehatkan, yang enak. Terus kemudian tolama tamarraqta. Tolama selama tamarraqta nyemplung siro fi mawatinil mihani ing dalam panggonan-panggonan coba yakni dunia ini. Ketika selama engkau itu nyemplung dalam panggonan-panggonan coba, fatamarraq, maka nyemplung sira fi muhabbillahi azza wa jalla ing dalam perkara-perkara kang disenengi Allah Ta'ala. Fahadhil haqiqatu, maka utawi iki hakikat tubayinu nerangake tariqaka ing dalan sira, tariqah sira. Walakin angin tapine ma amat tadhul ghaflah. Walakin ini ada beberapa salah ketik ya. Ini saya tadi beberapa kali agak kesulitan karena banyak tulisan yang kurang dalam pengetikan, salah ketik dan sebagainya. Walakin man angin tapine man wong ama tadhu sing mateni ing man apa al-ghaflatu ghaflah talumpe lam taruddahu, maka ora bisa mbalekake hu ing man apa annakabatu pira-pira cobaan. Ketika orang didominasi ghaflah dalam dirinya, ketika dicoba dia tidak akan bisa bangkit. Li'anal mar'ata kronos tuhuni mar'ah, kronos tuhuni perempuan, annaki sotal akli sing lemah akale, sing kurang akale. Dimana ketika idza yamutul waladuha, jadi naki sotal akli tadi, idza yamutu waladuha, ketika mati anaknya itu, wahia hale utawi mar'ah iku tathaku, malah guyu-guyu. Anaknya meninggal tapi malah dia tertawa. Fakadzalika mongko semono uga tun kabu diuji sira, kita ini diuji an qiyamil laili atau saka qiyamul lail, sulit menjalankan qiyamul lail, wa an siyamin nahari lan atau saka poso-poso sunnah, hanya puasa wajib saja yang kita jalankan. Wa tamutu lan mateni apa ghaflah
jami'a jawarihika ing sakabehane jawarih ira, tapi wala tata'allam ora merasakan, tidak merasakan prihatin, tidak merasa sakit kita ini. Padahal seorang perempuan yang ditinggal mati anaknya saja, dia itu kalau tertawa saja aneh kan gitu. Sedangkan kita masih belum merasakan prihatin ketika hal-hal baik itu berlalu begitu saja dan kita tidak mampu menjalankan kebaikan-kebaikan. Wa ma dzalika lan ora ono dzalika mengkono-mengkono, ora ono iku illa li annal ghaflata, kejaba krana stuhune ghaflah talompe qad amatat qalbaka, teman-teman wis mateni apa ghaflah qalbaka ing ati sira. Tidak ada penyesalan, tidak ada keprihatinan ya, karena kebaikan yang berlalu itu, karena ghaflah qad amatat qalbak, telah membunuh hati kamu. Li anal hayya, krana stuhune wong kang urip iku yu'limuhu, nglarani ing hayyu apa nakrul ibrati, pucuke pisau, pucuknya jarum. Ibroh itu jarum. Yu'limuhu, nglarani ing hayyu apa nakrul ibrati, pucuknya jarum. Dicoplos sedikit saja, kalau orang hidup itu pasti merasakan sakit. Tapi walau kuti'al mayyit, lamun den potong ditugel gautane sapa al mayyitu mayyit, bisuyufi kelawan pira-pira pedang, ya lam yata'allam, ora bakal ngrasakne sapa mayyit. Nah, hati itu seperti itu. Diumpamakan seperti orang hidup dan orang mati tadi. Ketika hidup terkena jarum saja merasakan sakit, tapi ketika sudah mayit, hatinya itu mati, maka meskipun dipotong-potong bisuyuf dengan pedang, dia tidak akan merasakan sakit karena telah mati hatinya. Fa anta mongko utawi sira hina idin nalika iku mayyitul qalbi, mati atine, kang mati hatinya. Ini bab tentang kaifiyah mujahadatin nafs tadi ya. Terus kalau seperti ini bagaimana? Solusi dari Ibnu Athaillah Sakandari ketika hati seseorang itu mulai layu, kering, mati. Ini dikatakan fajlis, maka duduklah. Majlisal hikmati ing majlise hikmah, majlis pengetahuan. Ikut ngaji, ikut datang menghadiri majelis ilmu, mendengarkan hikmah, mendengarkan pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang mampu mengupgrade diri gitu. Ini majlisul hikmah. Ketika hati mati, ijlis, duduklah. Majlisul hikmati ing majlise ilmu. Mengapa? Karena majlisul hikmati utawi majlise hikmah iku nafhatun, merupakan aroma min nafahatil jannati, saking
piro-piro aromane swarga. Tajiduha moko bakal nemu sira ing majlisul hikmah fi tariqika ing dalem dalan sira wa fi darika lan ing dalem kampung pekarangan sira wa fi baitika lan ing dalem omah sira. Ini pentingnya majlisul ilmi atau majlisul hikmah. Fala yafutka maka aja nganti ngepoti ing sira apa al majlisu majlis yakni majlis pengetahuan tadi. Walau kunta lamun ono sira senajan ono sira ala maksiatin ing atase maksiat, senajan orang itu seorang ahli maksiat jangan sampai meninggalkan majelis ilmu, majelis hikmah. Wala taqulan ojo ngucap sira mal faidatu ma iku apa al faidatu utawi faidahe apa majelis hikmah. Mal faidatu iku apa al faidatu faidahe fi huduril majlis ing dalam nekani majlis wa ana hale utawi ingsun iku aksi maksiat ingsun wala aqdiru lan ora kuwasa ingsun ala tarkil maksiati ing dalem ninggal maksiat ing atase ninggal maksiat. Jadi ini adalah cara pandang yang dikritik oleh Ibnu Athaillah. Meskipun seseorang itu adalah tergolong ahli maksiat, tapi tidak boleh karena dasar dia belum bisa meninggalkan maksiat terus kemudian tidak menghadiri majelis hikmah sama sekali. Bal ala romi, tapi katakanlah balik ala romi ing atase wong sing manah. Ayar mia yen to manah sapa romi fa ilam yakhud lamun ora bisa ngepasi, enggak iso berhasil sasarannya al yauma ing dina iki yakhudu maka bisa ngepasi, bisa mencapai sasaran sapa romi ghadan pada hari esok, yaitu pembahasan terkait bab tentang kaifiyah mujahadatun nafs. Yang nanti akan dibahas adalah tentang tahdir minal maksiat ini. Ya hadza iyyaka wal maksiat wallahu a'lam bisawab.